Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini presentasi, ya. Sudah mulai presentasi. Pak Ketua Kelas gimana Pak Ketua Kelas? Inji, Prof. Hari ini, Prof. Dibagi saja siapa yang duluan, monggo. Siapa yang nanggapi, kan biasanya begitu ya. Nanti bahan presentasinya dikumpulkan. Ini ada grupnya, buatan, ya. Dibentuk grup. Nanti bahan yang dipresentasikan semua di-share di satu grup, sekalian saya nilai gitu. Monggo siapa yang presentasi? Siap, Prof. Waktunya tinggal berapa kali pertemuan, Mas ya? 3 kali pertemuan? Atau 4 kali? 4 kali pertemuan, Prof. 4 kali, Prof. 4 kali peserta ada 12, Prof. Pas, Prof. 12 ya, pas. Monggo Mas, silakan diatur. Saya mohon nanti seoriginalitas mungkin, ya. Jadi saya hanya menilai nalarnya saja, Bapak Ibu sekalian kan nanti menemukan sesuatu. Jadi wawasan Bapak Ibu yang saya perhatikan betul. Tidak usah khawatir, santai saja. Monggo Mas Imam, silakan Mas Imam. Siap, Prof. Terima kasih. Kebetulan saya mendapat bagian yang pertama untuk presentasi. Kemarin diundi dan kebagian saya, Prof. Mohon izin saya share screen. Nilainya saya masukkan sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kebagian membuat artikel ilmiah di bidang hukum yang baik. Saya kebagian yang di artikel, Prof. Saya sudah menyusun beberapa presentasi PowerPoint. Mungkin nanti saya minta masukan dari Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dan Prof. Fadli. Yang pertama, ada 2 buku yang saya jadikan rujukan. Ada bukunya Adrian Wolworth. Yang kedua ada bukunya Voloch. Dalam presentasi saya ada 8 item paparan yang ingin saya jelaskan. Yang pertama terkait dengan pengantar dulu. Voloch dalam bukunya Academic Legal Writing itu menjelaskan bahwa setidaknya tulisan yang baik itu mampu memaparkan 6 hal. Ini menurut Voloch. Yang pertama itu harus adanya klaim atau pernyataan. Pernyataan yang dimaksud adalah ketegasan mengenai apa yang kita tulis. Yang kedua itu harus ada kebaruan atau novelty. Sesuatu yang kita tulis itu baru atau minimal berbeda dengan sesuatu yang ada sebelumnya. Dan yang ketiga merupakan hal yang selayaknya telah bukan merupakan hal yang selayaknya telah diketahui. Dari unsur kebaruan itu maka ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baru lagi. Dan keempat itu harus berguna, harus ada nilai manfaat. Sehingga tulisan yang bagus menurut Voloch yang berikutnya itu adalah masuk akal. Dan yang terakhir dilihat oleh pembaca sebagai artikel yang memenuhi sifat kedua dan sampai kelima itu. Ini menurut Voloch. Saya ambil dari beberapa presentasi tulisan jurnal dari pakar-pakar di Indonesia. Sebenarnya jurnal itu ya mulai dari jurnal berakhir pada jurnal. Jangan pernah menulis sebelum tahu jurnal yang dituju itu. Misalnya seleranya seperti apa. Dan yang unsur yang terpenting lagi itu mengenai template-nya. Template itu penting karena nanti akan menentukan sebagai salah satu faktor jurnal itu diterima atau tidak. Meskipun tulisannya bagus, tapi template-nya tidak sesuai, maka ini nanti akan berpengaruh. Masa cuma gara-gara template tulisan kita tidak jadi dimuat. Ini hal yang memang sepele, tapi itu penting sekali. Menulis ke suatu jurnal juga harus paham celah-celah dari jurnal itu. Seperti Prof. Fadli yang jelaskan minggu kemarin, jangan terlalu hukum,
harus misalnya digabungkan dengan sesuatu yang menarik, misalnya kearifan lokal, gaya, dan lain-lain. Karena hukum itu sifatnya inter dan multidisipliner. Dan yang ketiga, ini sebagai sebuah momentum. Gunakan kesempatan menulis isu krusial di bidang hukum ini yang aktual dan tentu berguna untuk banyak orang. Nah, ini pengantar dari saya, Prof. Sebenarnya alur pikir jurnal itu minimal saya menemukan 5. Karena kita di bidang hukum, yang pertama itu memang harus jelas isu hukum atau legal gap-nya. Yang kedua, didukung oleh beberapa literatur atau respon literatur yang mumpuni, argumentasi dan analisis yang kuat dan tajam, serta penutup yang bagus yang menggambarkan keseluruhan dari isi artikel yang kita tulis. Sebenarnya cara merumuskan judul itu, menurut Adrian Walworth dalam bukunya ini, English for Writing Research ini, dia menjelaskan bahwa judul itu yang penting, yang pertama itu harus masuk akal. Yang kedua, ditemukan oleh mesin pencari atau sistem pengindeksian. Artinya, apabila memang tulisan itu masuk akal dan mudah dilakukan pencarian misalnya dengan menggunakan Google, maka otomatis secara tidak langsung tulisan kita akan familiar. Sehingga yang berikutnya akan mampu menarik minat pembaca karena mudah dipahami. Dan judul itu tidak terlalu panjang dan memiliki indikasi yang pasti, ringkas tentang apa yang mau ditulis itu. Nah, misalnya saya mencontohkan ini rencana tulisan saya yang ingin saya upload ke Scopus, misalnya tentang konstruksi hukum penjabaran nilai kedaulatan Tuhan dalam peraturan perundang-undangan. Kalau kita berbicara tentang nilai kedaulatan Tuhan, sebenarnya ini masih debatable. Sebenarnya Indonesia ini menganut teori kedaulatan Tuhan atau teori kedaulatan rakyat, pasal 1 ayat 2 Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, atau pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum. Apakah negara Indonesia ini berkedaulatan Tuhan? Kita bisa lihat misalnya buktinya di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar. Misalnya menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Di situ ada dan pertolongan yang luhur. Di sini artinya nilai kedaulatan itu ada. Misalnya di alinea keempat, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Terus kalau kita misalnya turunkan lagi, kita bisa melihat misalnya di ira-ira putusan pengadilan misalnya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Atau misalnya kita lihat bagian atas peraturan perundang-undangan. Nah, yang ini yang saya maksudkan, saya sempitkan misalnya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, diikuti oleh jabatan pembentuk undang-undang, misalnya presiden kalau levelnya undang-undang, perpres yang bagian pusat, atau misalnya levelnya daerah, perda, gubernur, bupati atau wali kota. Sehingga kedaulatan Tuhan ini seharusnya harus masuk dalam penjabarannya, terutama di peraturan perundang-undangan. Saya lihat dan saya amati misalnya di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bagian yang menjelaskan kedaulatan Tuhan bahwa ini adalah bentuk renvoy dari undang-undang, dari peraturan perundang-undangan, itu hanya terdapat di lampiran 2. Jadi bagaimana mungkin pondasi kedaulatan Tuhan yang memegang peranan penting itu hanya diatur di lampiran 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Ini hanya sebagai sebuah contoh. Ini menurut saya. Terus yang berikutnya mengenai abstrak dan kata kunci. Ini saya ngambil dari bukunya Adrian. Bagaimana cara menyusun abstrak? Pertama, Adrian menjelaskan mengapa minimal harus menjawab 4 pertanyaan ini. Bagaimana cara menyusun abstrak yang baik? Yang pertama, mengapa
harus melakukan proyek ini? Mengapa menulis makalah ini? Pertanyaan ini harus dijawab. Apa yang dilakukan dan bagaimana caranya? Apa hasil yang baru dibandingkan penelitian yang sebelumnya? Apa implikasi dari temuan-temuan? Apa kesimpulan dan apa rekomendasi yang ingin dirumuskan? Ini menurut Adrian. Terus saya persempit. Sebenarnya abstrak itu minimal memuat isu hukum. Itu harus dimunculkan, kurang singkat. Misalnya kalau normatif itu vegu, atau vakum, atau konflik. Kalau misalnya sosiolegal itu legal gap, atau kesenjangan antara dunia kita, desain, dan dunia nyata, desolen. Ini harus dimunculkan, minimal dalam abstrak. Sehingga relevansi isu hukum dengan dunia akademik yang meliputi permasalahan itu tergambar jelas. Dan ada tujuan yang hendak dicapai sehingga metode yang digunakan itu jelas dan ada temuan atau novelty dari pembahasan. Ini terkait dengan abstrak. Bagaimana dengan kata kunci? Biasanya seperti yang dijelaskan oleh Prof. Fadli kemarin, 3 sampai 5 kata. Kalau saya merumuskan, 3 kata itu minimal diambil dari judul. Sisanya diambil dari isi artikel. Dan lihat kamus, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Fadli pada pertemuan kemarin. Ini penting sekali. Jadi, seseorang itu bisa tertarik membaca artikel kita, minimal bisa dilihat dari abstrak yang kita buat. Kalau memang abstraknya menarik, maka seseorang itu, pembaca itu akan juga tertarik untuk membaca keseluruhan dari isi artikel kita. Karena secara tidak langsung abstrak ini menggambarkan isi keseluruhan dari artikel yang kita tulis. Terus bagaimana dengan pendahuluan? Ini katanya Adrian ini, pendahuluan itu memegang peranan yang sangat penting dan merupakan salah satu unsur yang esensial dari sebuah artikel ilmiah. Minimal harus mampu menjawab 6 pertanyaan ini. Ini menurut Adrian. Apa masalahnya? Apakah ada solusi yang ada? Misalnya dalam literatur, solusi mana yang terbaik? Apa batasan utamanya? Apa yang ingin dicapai? Sudahkah mencapai yang ingin dilakukan? Ini menurut Adrian. Terus saya kolaborasi, pendahuluan itu memang harus menjelaskan isu hukum atau legal gap yang menjadi inti dari permasalahan kita. Biasanya ini hanya berisi analisis situasi saja. Analisis situasi dan kondisi. Karena analisis kontennya itu nanti ada di pembahasan. Adanya persoalan yang belum terpecahkan, misalnya masalah sehari-hari atau kontroversi perdebatannya seperti apa. Sehingga mengapa masalah ini perlu ditulis, dan ini menjelaskan pentingnya artikel ini. Adanya struktur atau kerangka artikel, atau bagaimana artikel itu akan dibahas ke depan. Ini sudah membaca bagian pendahuluan saja, pembaca itu sudah tertarik untuk merespon dan membaca keseluruhan dari artikel kita. Tentu di akhir-akhir itu ada rumusan masalah dan tujuan penulisan artikel. Karena menulis artikel itu tidak seperti menulis makalah atau menulis penelitian. Di situ harus jelas ada pendahuluan, ada rumusan masalah. Melainkan rumusan masalah itu diselipkan di bagian-bagian bawah sebelum riset metode, sebelum metode penelitian. Yang berikutnya, pendahuluan ini sebenarnya itu menjawab pertanyaan reasoning. Legal reasoningnya seperti apa? Mengapa topik itu dipilih? Mengapa topik itu penting? Ini harus jelas di pendahuluan ini. Karena pendahuluan itu harus juga menjawab pertanyaan tentang isu hukum atau legal gap. Kesenjangan pengetahuan yang hendak diatasi dalam tulisan ini seperti apa? Ini harus muncul. Jangan menggunakan kalimat yang terlalu panjang, langsung to the point aja.
Karena artikel itu ada batasannya, tidak seperti penelitian yang bisa tebal dan lain-lain. Bahkan kalau di beberapa jurnal Scopus itu ada yang cuma 3.000, 5.000 kata. Terus introduction ini, pendahuluan ini juga merupakan pernyataan tentang school of thought atau memberikan sumbangan baru dalam mendekati isu atau topik yang membedakan dengan yang selama ini ada. Jadi pendahuluan ini merupakan salah satu unsur yang penting apabila kita menulis artikel. Terus yang berikutnya, biasanya jurnal itu ada yang mencantumkan literatur review atau kajian pustaka, atau bisa langsung ke pembahasan. Yang perlu diperhatikan itu adalah template-nya memang yang pertama. Kalau misalnya mau minta literatur review, memang harus dimasukkan. Sebenarnya kalau bicara literatur review ini minimal ada 6 yang harus kita pahami. Apa karya tentang topik ini? Apakah perlu menyebutkan? Kemajuan apa yang hendak dicapai? Ini menurut Adrian. Apa karya terbaru yang paling relevan? Apa capaian? Kesenjangan apa yang diungkapkan? Dan bagaimana menjelaskan pekerjaan ini untuk mengisi celah. Ini mengenai literatur review. Terus saya konsep sendiri, sebenarnya menurut saya literatur review itu minimal ada 3 konsep. Yang pertama, definisi dan proses. Yang kedua, kategorisasi dan bentuk-bentuk. Yang ketiga, studi kasus atau untuk perbandingan untuk mendukung hasil dari artikel yang akan kita tulis. Sehingga sebenarnya literatur review itu memperlihatkan peta pengetahuan terkait dengan topik kajian di mana kita menulisnya ada di mana. Sebenarnya artikel ini memberikan peta pengetahuan ke arah mana nanti. Literatur review juga bisa digunakan untuk menghindari plagiasi. Makanya penyebutan literatur review dalam bentuk footnote, endnote itu sangat penting sekali. Salah satunya adalah ini, untuk menghindarkan plagiasi dan membantu mendefinisikan posisi akademik dari tulisan artikel kita ini. Dan yang terakhir, sebenarnya literatur review itu menjadikan teori atau konsep yang dapat mempertajam analisis. Nah, sedangkan teori itu nanti bisa digunakan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan masalah yang kita tulis dalam artikel kita, atau isu hukum atau legal gap yang sudah kita sajikan. Ini pentingnya literatur review. Terus yang berikutnya mengenai metode penelitian. Ada beberapa jurnal yang memang menghendaki adanya metode penelitian. Tetapi ada juga beberapa jurnal termasuk di Scopus itu yang tidak mengharuskan metode penelitian. Sebenarnya metode itu memang mempengaruhi hasil di dalam artikel. Karena metode itu menentukan tingkat kepercayaan terhadap artikel kita. Yang perlu ditegaskan adalah metode itu sudah dilaksanakan, bukan baru direncanakan. Beda dengan proposal, beda dengan hasil. Kalau proposal itu kan merancang, tapi kalau sudah hasil yang mau ditulis itu berarti metodenya itu sudah dilaksanakan, bukan direncanakan. Tapi kalau proposal baru direncanakan. Karena dalam artikel itu ada yang namanya discussion, ada yang namanya hasil dan pembahasan di dalam sebuah artikel itu. Nah, terus yang berikutnya mengandung informasi yang lengkap agar dapat direplikasi sehingga informasi itu cukup agar tidak timbul pertanyaan, dan metode itu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kalau misalnya metode yang kita gunakan itu adalah normatif atau penelitian hukum doktrinal, maka metode penelitiannya ya memang harus menyesuaikan. Jangan sampai metodenya normatif tapi buku-buku rujukannya adalah sosiolegal. Nah, ini nanti bertolak belakang nanti. Kalau misalnya penelitiannya adalah legal gap atau sosiolegal, maka metode yang digunakan itu harus sosiolegal juga. Jangan sampai metode-metode penelitian, terutama buku-buku misalnya penelitian normatif yang digunakan. Ini salah alamat nanti. Ini terkait dengan metode penelitian. Terus yang berikutnya hasil
dan pembahasan. Dalam beberapa jurnal ada yang langsung menjadi satu bagian tentang hasil dan pembahasan ini, ada yang dipisah. Ada result sendiri, ada hasil sendiri, dan ada discussion sendiri. Nah, tapi saya memilih yang familiar di bidang hukum itu biasanya digabung di hasil dan pembahasan itu. Dipecah menjadi sub-bab biasanya. Tergantung kebutuhan, tergantung masalah yang kita sajikan. Misalnya, menurut Adrian itu minimal hasil dan pembahasan itu harus menjawab pertanyaan apa yang ditemukan, novelty-nya apa, apa yang tidak ditemukan, terus apa yang saya temukan dan yang saya tidak harapkan, misalnya itu bertentangan dengan hipotesis yang dibuat, misalnya kata Adrian. Di sini seorang peneliti ini harus jujur. Ini menurut Adrian. Juga Adrian menjelaskan bagaimana caranya menyusun sebuah diskusi yang baik. Nah, ini bukunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada beberapa item, tidak perlu saya jelaskan karena menyingkat waktu. Terus ini menurut pandangan saya. Sebenarnya hasil itu merupakan landasan untuk melakukan analisis pembahasan dalam tulisan tadi. Sehingga hasil itu sebenarnya sebagai konversi novelty tulisan. Perbedaan dengan tulisan sebelumnya yang bersandar pada temuan-temuan sendiri, bukan temuan orang lain. Temuan orang lain itu hanya bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan saja. Sehingga hasil itu merupakan jawaban atas masalah atau tujuan yang hendak ingin dicapai. Ini setelah saya mereview buku yang ditulis oleh Adrian tadi. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini mungkin dianggap yang paling dalam tanda kutip paling ringan atau paling sepele, tetapi padahal penutup itu juga memegang peranan kunci. Banyak sebagian penutup itu hanya berisi serpihan kecil dari pembahasan. Padahal penutup itu sebenarnya bagian terakhir dari suatu artikel, namun bukan bagian termudah. Karena penutup itu sebenarnya kesan terakhir yang akan diperoleh pembaca. Dan temuan terpenting dari analisis itu harus muncul di penutup ini. Sehingga conclusion ini dapat berupa bagian tersendiri yang terpisah dari bagian yang lain, atau berupa paragraf terakhir dari bagian diskusi dalam suatu artikel. Karena penutup itu sebenarnya bukan ringkasan. Bagi saya penutup itu adalah sebuah kesimpulan. Nah, jadi harus disimpulkan temuan apa saja yang didapat, yang dihasilkan, dan itu disimpulkan menjadi bagian penutup. Sehingga penutup itu sangat menarik sekali. Tentu yang terakhir setelah penutup adalah referensi atau daftar pustaka atau literatur review yang digunakan untuk memperjelas tulisan-tulisan kita. Mengambil bahan pustaka dari mana saja itu harus disebutkan. Baik dari jurnal, dari buku, website, internet, dan lain-lain. Ini menurut saya cara menulis artikel yang baik. Mohon maaf, saya bukan bermaksud mengajari karena sampai saat ini saya belum pernah tembus Scopus. Mudah-mudahan yang saya sakit kemarin itu tembus. Terima kasih. Mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngetuai Pak Imam, yang ngatur juga Pak Imam ya. Oh, berikutnya ini ada komentar atau bagaimana, monggo. Saya ngelihat aja. Siap, Prof. Terima kasih. Monggo. Saya mau komentar mungkin, Prof. Nah, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Tias. Kalau berkenaan dengan tugas ini, saya memang berbeda dengan Pak Imam karena saya kebagian menulis proposal yang bagus. Cuma ada beberapa hal sebenarnya secara teoritis dan prosedural mirip antara artikel ilmiah dan apa dalam proposal. Karena saya juga menggunakan bukunya Volok
untuk menjelaskan beberapa bagian dalam proposal. Misalnya yang pertama mengenai claims. Kalau claims itu persepsi saya itu bukan sekedar pernyataan Pak Imam, tetapi kalau dalam bukunya Reza Banakar itu diasosiasikan sebagai problem questions. Jadi bagaimana ketika kita sebelum mempersiapkan entah itu artikel ilmiah atau itu proposal, kita sudah punya fokus, kita sudah punya stated our problem questions, kita mau menulis apa. Nah, kemudian itu dielaborasi lagi oleh Volok, claims atau problem question, karena kalau sekedar kita terjemahkan sebagai pernyataan juga terlalu umum seperti itu. Jadi saya lebih mengarah bahwa claims itu adalah problem question, fokus question kita mau kemana, apakah itu berkenaan dengan pengkajian tentang norma atau pengkajian mengenai putusan-putusan hakim atau not a case atau mengenai kajian mengenai kasus itu sendiri. Nah, itu yang harus kita pastikan. Baru di sini kita ketika kita sudah menyatakan diri kita, memastikan diri kita bahwa kita akan fokus kepada suatu persoalan hukum, kita akan memulai langkah-langkah selanjutnya seperti itu. Sebagaimana detail sekali sebenarnya Volok yang kita sampaikan sampai kemudian bagaimana kita mengumpulkan literatur, kontak librarian, kemudian kalau kita sudah punya bahannya, apa yang harus kita lakukan, kalau kita belum punya bahannya, apa yang kemudian perlu kita tambahi lakukan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang menarik yang kedua adalah bagaimana Volok menjabarkan novelty itu sendiri, ya kan? Novelty itu kalau di Volok itu kan tidak sekedar originalitas bahwa itu ide kita. Tapi apakah originalitas itu mempunyai nilai baru, mempunyai nilai kebaruan. Nah, nilai kebaruan ini yang kita kemudian secara dalam satu kalimat kita kita stated dalam introduction dan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam literatur review. Karena selama ini literatur review yang kita terjemahkan sebagai kajian pustaka itu kan hanya mengumpulkan teori-teori kan. Kalau dalam penulisan kita selama ini, tapi dalam bukunya Volok maupun Reza Banakar itu dia lebih memastikan bahwa dalam literatur review itu kita menjabarkan mengenai penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. State of art kalau nggak salah. Kalau sekarang LPPM itu mulai kalau penelitian proposal yang dikomandoi oleh LPPM itu kan sekarang literatur review itu kan yang pertama adalah state of art-nya. Nah, state of art itu adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa penelitian kita ini novelty, bukan originalitas benar-benar baru, tetapi ada lanjutan yang lebih detail dari penelitian yang sebelumnya apa yang mau kita kaji. Seperti itu. Mungkin itu saja karena itu hal yang mirip dengan apa yang sampaikan, walaupun apa yang saya tulis itu saya aplikasikan dalam penulisan proposal. Mungkin itu dari saya, Pak Imam. Oke, terima kasih Mbak Tias, sangat membantu saya. Sebenarnya benar yang dikatakan oleh Mbak Tias tadi, terkait dengan klaim tadi itu memang di situ harus ada ketegasan mengenai isu hukum terutama yang harus kita tulis. Karena tanpa adanya ketegasan, nanti kita jangan-jangan pendahuluan itu cuma hanya berisi deskripsi saja, tanpa menjelaskan duduk permasalahan apa sebenarnya yang ingin hendak kita tulis, yang ingin kita sampaikan dalam artikel ini. Sehingga memang posisi klaimnya nanti itu sebenarnya itu nanti menjelaskan problem isu hukum yang sebenarnya kita tulis. Misalnya ini sebenarnya vacuum of norm, kekosongan hukum, karena memang tidak ada, bukan hanya menyebut vacuum of norm, tapi juga harus ada penjelasan. Vacuum of normnya di mana? Memang tidak ada satu ketentuan aturan perundang-undangan pun yang mengatur mengenai ini. Misalnya itu dalam segi peraturan perundang-undangan. Bahkan kalau misalnya dihubungkan dengan yang Mbak Tias jelaskan tadi itu mengenai literatur review, nah, itu juga akan membantu memang. Literatur review itu sebenarnya yang bagus itu bukan hanya berisi cuplikan-cuplikan definisi-definisi
dari buku. Sebenarnya itu menjelaskan posisi kita itu sebenarnya ada di mana. Kalau misalnya kita biasanya hal-hal yang umum itu misalnya contoh misalnya konsep pemerintahan daerah. Kita hanya ngambil buku-buku di kutip-kutip, footnote, selesai. Itu yang misalnya kita lakukan mungkin pada saat S1 studi S2 dulu. Tapi sebenarnya literatur review itu bermaksud untuk memperjelas posisi daya tawar dari artikel yang akan kita tulis. Bahkan kalau misalnya literatur review kita in-depth, perlu misalnya melakukan perbandingan, misalnya pemerintahan daerah di Belanda itu efektif, kenapa sih? Misalnya baca bukunya Prof. Bagir, studi komparatif. Kenapa asal-muasal otonomi daerah, misalnya menyongsong Fajar otonomi daerah, misalnya yang 99 itu sentralistik, itu memang harus menjelaskan posisinya seperti itu, bukan hanya cuplik, kutip itu bahasa saya, mungkin seperti itu, Mbak Tia. Terima kasih sekali lagi sudah memperjelas dan sudah membantu saya untuk perbaikan nanti ke depan. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Mohon izin Pak Imam. Yap, monggo Bu Sofi. Matur nuwun. Kalau saya bukan memberi masukan, tapi saya ingin menanyakan pendapat Pak Imam tadi terkait beberapa yang sudah dijelaskan. Pertama terkait bagaimana merumuskan masalah. Nah ini menurut Pak Imam seperti apa kita itu merumuskan permasalahan yang baik dalam menulis artikel di jurnal itu, karena kebanyakan ditulis jadi satu dengan pendahuluan, kalau artikel jarang yang kemudian dibedakan rumusan masalah tersendiri. Jadi kalau rumusan masalah tersendiri biasanya diungkapkan dengan kalimat tanya. Nah ini yang baik itu seperti apa kita merumuskan masalah, apakah dengan kalimat tanya, apakah suatu pernyataan yang jadi satu dengan pendahuluan itu. Kemudian yang kedua tentang metode. Beberapa jurnal, kalau yang saya baca juga jurnal-jurnal luar negeri itu di Eropa tidak mencantumkan metodologi penelitian. Kalau jurnal-jurnal di Indonesia rata-rata mencantumkan metodologi penelitian, ditulis penelitian ini dengan metodologi yuridis normatif, itu aja ya. Tapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Nah, menurut Pak Imam, bagaimana kita membedakan dalam menulis jurnal ilmiah internasional ini, yang harus kita tulis itu metode itu seperti apa? Karena kalau yang saya baca itu kalau yuridis normatif seperti di Indonesia itu di luar kan tidak dikenal, jadi tidak ditulis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Nah, tapi bisa ditulis bila metode itu misalnya sosiolegal. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Imam? Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Sofi. Sependek sepengetahuan saya, sebenarnya terkait dengan rumusan masalah dan metode, kita memang harus tahu dulu jurnal yang kita tuju. Karena di situ secara jelas menjelaskan tentang keberadaan template-nya. Nah, itu yang pertama yang harus dipahami. Ini sependek sepengetahuan saya. Mungkin yang ahlinya jurnal Pak Buku nanti bisa menjelaskan nanti. Yang pertama itu. Yang kedua, terkait dengan rumusan masalah, memang dalam artikel itu tidak disebutkan secara jelas rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah ini, melainkan memang include di dalam pendahuluan. Biasanya di akhir-akhir pendahuluan itu. Setelah menjelaskan kesenjangan, legal gap-nya, isu hukumnya, baru terakhir kalau menurut saya itu bisa berupa kalimat tanya dan juga bisa berupa pernyataan. Karena di situ setelah rumusan masalah itu kita kita masukkan di belakang-belakang, karena di situ kadang tanpa ada rumusan masalah
dan tanpa ada pernyataan, tapi di situ ada tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, sebenarnya tujuan dari ini adalah untuk ini. Sebenarnya itu hakikatnya adalah menjauh, ingin yang dituju sama seperti menjelaskan rumusan masalah, isu hukum yang hendak ditulis oleh si pembuat artikel dengan adanya tujuan itu. Biasanya kadang di introduction itu tidak menjelaskan rumusan masalah, moro-moro tujuan dari penulisan artikel ini adalah apa. Itu sebenarnya isi dari masalah itu. Yang kedua, terkait dengan metodologi, memang sependek sepengetahuan saya itu di jurnal-jurnal internasional itu sangat jarang sekali masalah metodologi itu diperdebatkan, karena baik normatif maupun yang sosiolegal itu sudah ada bagiannya masing-masing. Kadang ada jurnal yang meminta metodenya itu memang harus disebutkan. Misalnya yang disebutkan itu jenisnya apa, pendekatannya apa, hasil analisisnya apa. Nah, secara singkat. Jadi mungkin cuma bisa 1 paragraf atau 2 paragraf. Beda dengan membuat proposal, itu harus rigid, bisa sampai 5 halaman nanti itu. Misalnya jenis penelitiannya apa, pendekatannya apa, jenis dan sumber bahan hukum, atau jenis dan sumber data kalau itu sosiolegal, sampling, teknik pengambilan sampling, responden itu kalau sosiolegal. Kalau di normatif, misalnya teknik memperoleh bahan hukum, terus yang terakhir analisis bahan hukum atau analisis data. Tapi tidak kalau misalnya di jurnal. Biasanya di jurnal itu dijelaskan secara ringkas, padat, mengenai misalnya jenisnya apa, pendekatan yang dilakukan itu apa. Misalnya terakhir biasanya analisisnya seperti apa. Sehingga metode itu menggambarkan secara ringkas apa yang kita kehendaki. Karena kebanyakan itu kalau misalnya artikel kita itu memang berbasis riset, maksudnya adalah hasil dari riset dari penelitian kita, itu biasanya mencantumkan metode itu sangat relevan. Kadang artikel yang kita tulis itu bukan berasal dari riset, melainkan hanya tulisan yang bagus yang memang sengaja dibuat paper, bukan dari hasil penelitian. Sekali lagi itu, Bu Sofi, sependek sepengetahuan saya. Mungkin Pak Kuku ini yang lebih ahli, yang sudah punya Ediskopus banyak ini. Monggo Pak Kuku, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam sudah baik sekali ya. Review dan penjelasan Pak Imam tadi terkait dengan bagaimana menyusun artikel yang baik ya. Khususnya yang kita tuju, harapan kita adalah jurnal internasional yang bereputasi. Ketika kita menuju pada jurnal internasional yang bereputasi itu, yang perlu kita harus tekankan terlebih dahulu adalah bahasa ya. Bahasa yang seperti Adrian bilang itu kan from not taking to publishing ya. Language is the tool that gives you sense to scientific activity. Dia juga is mediated through language. Jadi dia sebuah mediasi. Jadi mediasi bagaimana kita menyampaikan, kita orang Indonesia menyampaikan hasil riset kita kepada orang lain. Ya, tidak hanya untuk Englishman aja kalau kata Adrian itu, tetapi juga tidak hanya untuk American man aja, tapi juga untuk pembaca internasional. Tidak hanya orang yang jago bahasa Inggris aja, tetapi juga pembaca internasional yang lain. Jadi bahasa itu yang diutamakan menurut Adrian Woolwork itu, ya. Kemudian yang lain itu adalah menurut Adrian juga tadi mungkin sudah dijelaskan Pak Imam juga, sebelum kita sambil kita menulis juga kita perlu juga meng-cross check jurnal yang kita tuju itu ya, jurnal kita tuju itu. Jadi kira-kira jurnalnya impact faktornya gimana, impact faktornya tinggi, sedang atau rendah. Kalau semakin tinggi artinya nanti dalam tanda petik
artikel yang akan dipublikasikan Pak Imam itu betul-betul akan dinilai sebagai produk yang mahal dijual kepada para pembaca itu. Tapi semakin sedang atau semakin rendah impact faktornya, jadi harus di cross check dulu. Jadi mungkin ada kesulitan semakin tinggi, semakin sedang atau semakin rendahnya itu. Kemudian tadi sudah betul yang disampaikan Pak Imam juga, kita harus melihat strukturnya ya, strukturnya. Jadi atau kalau kita bahasanya di Adrian Workbook itu adalah kita harus aware of the instructions for author. Jadi kadang kita sudah research S3 itu 2 tahun, 3 tahun nulis disertasi, tetapi oleh editor jurnal itu kita hanya butuh 3 hari untuk di-reject saja dari hasil research kita yang berlangsung selama 3 tahun itu. Sekali lagi, seringkali alasan rejection itu simple karena kita tidak aware of the instructions for author, ya, bagaimana menulis judul. Kalau mungkin sebagian atau mayoritas jurnal itu tidak menuliskan redaksi peraturan perundang-undangan, jadi tidak perlu ditulis law number sekian, tahun sekian, tentang apa, tidak perlu. Kemudian biasanya banyak jurnal juga yang membatasi jumlah judul, ya. Jumlah judulnya itu kalau kita sering kaji itu maksimal ya 15 atau 16 kata. Kalau lebih dari situ mungkin biasanya ya ada revisi di situ. Ya. Kemudian tentang layout dan sebagainya, tadi Pak Imam sudah jelaskan tentang bagaimana membuat citasi, ya. Selanjutnya tadi tentang materi papernya juga tadi sudah dijelaskan secara baik oleh Pak Imam tentang bagaimana menemukan novelty, ya. Kemudian literatur review, saya sepakat juga dari Pak Tias, ya. Pak Tias tadi mengatakan bahwa literatur review itu penting untuk menemukan of the art-nya, ya. Jadi penelitian terdahulu. Kemudian Adrian juga memberikan cara, ya. Jadi seringkali kita menulis artikel itu ngeblank di paper di halaman kedua atau halaman ketiga kita ngeblank, ya. Kita sudah nulis introduction, kemudian methods, results, ya, dan sebagainya, kita kadang ngeblank. Nah, si Adrian itu jadi dia memberikan masukan create spirit files for each section. Jadi ketika kita membuat introduction juga kita perlu membuat kerangka berpikirnya dulu. Jadi titik tekannya apa di situ, kira-kira yang akan dibahas apa, ya. Jadi ketika kita sudah dapat membuat kerangka berpikirnya, kita mungkin menurut Adrian itu lebih enak, ya. Jadi kadang-kadang kita ngeblank untuk kita sudah nulis alinea ketiga, keempat, mau alinea kelima kita kadang ngeblank. Jadi kira-kira apa nih kerangka berpikir alinea selanjutnya yang pas, yang appropriate itu. Jadi perlu dibuat spirit files for each section tadi itu. Kemudian juga Adrian berbicara masalah kita nulis jurnal internasional pasti akan direview selain editor, ya, tapi juga ada review itu review eksternal dari luar jurnal itu. Jadi kita juga harus sadar bahwa reviewer itu sebetulnya tidak punya kewajiban untuk mereview, ya. Dia jadi kalau kata Adrian itu punya 3 tipe reviewer, ya. Tipe reviewer yang sibuk, tipe reviewer yang PhD students, ada tipe reviewer yang punya longgar banyak waktu di situ. Dan bagaimana Adrian itu ngomong kalau how to keep the reviewer happy. Jadi bagaimana kita membuat tulisan kita happy dibaca oleh reviewer. Sekali lagi adalah kita harus clear layoutnya, clear English-nya, create English well, ya. Jadi kita harus nulis bahasa Inggris secara sebaik mungkin di situ. Terkait lainnya adalah tentang word order. Jadi mungkin ini sudah dipaham semua Bapak Ibu, ya, tentang bagaimana grammar, tensesnya, kemudian tentang break up a long sentence. Jadi
kadang kita menulis banyak kalimat-kalimat yang redundant ya. Jadi kalimatnya itu terlalu bertele-tele. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada sebuah frasa, ada sebuah anak kalimat. Nah, di Adrian itu fokus. Jadi kalau nulis pernyataan ya jangan terlalu bertele-tele. Jadi jangan terlalu banyak kalimat yang redundant yang menimbulkan sebuah ambiguitas. Kemudian tentang plagiarisme dan parafrase. Plagiarisme itu mungkin kita perlu kita mungkin sedikit elaborasi dari beberapa penulis lain. Perlu juga kita membedakan antara antara penjiplakan, ya, plagiasi atau pelanggaran hak cipta di situ, ya. Jadi kadang kita sering salah paham itu, apakah ini jiplak, apakah ini plagiasi atau pelanggaran hak cipta. Jadi kalau seperti itu kita perlu membaca dulu copyright notice dari jurnal itu, ya. Jadi copyright notice-nya biasanya rata-rata sebagian jurnal yang open access itu dia menggunakan Creative Commons. Jadi apakah ini bisa diatribusikan dengan pemberian sumber yang memadai atau kredit kepada penulisnya dan sebagainya. Ataukah ini boleh diatribusikan hanya untuk non komersial. Jadi banyak banget terkait dengan copyright notice itu. Tentang parafrase mungkin Bapak Ibu sudah paham semua. Mungkin yang terakhir ini terkait dengan section paper tadi sudah dijelaskan secara baik oleh Pak Imam, ya. Mungkin tambahan saya seperti itu, Prof. Fadli dan Pak Imam. Terima kasih. Terima kasih Pak Kuku. Karena keterbatasan waktu, mungkin yang terakhir saya persilahkan Prof. Fadli. Oke, waktunya 1 jam kita kuliah ya. Siap, Prof. Jadi kalau masing-masing seperti ini kita perlu tambahan waktu 8 minggu lagi. Ya nanti diatur untuk pertemuan berikutnya. Terlalu bersemangat semua ini, Prof. Bisa ya presentasi. Saya senang pada pertemuan pertama ini bisa menemukan masukan yang sangat bermakna dari teman-teman yang ikut di kuliah ini. Mbak siapa tadi, Khairunisa apa ya? Sebelumnya saya sampaikan dia izin nggak bisa hadir karena sakit itu. Siap. Baik, ini teori ya. Teori itu kan bahasa kasarnya itulah kejadian-kejadian yang diabstraksikan menjadi pengetahuan atau ilmu yang bisa dipedomani bersama. Di balik teori itu kan ada praktek-praktek ya. Praktek-praktek kita menulis menulis artikel, perkembangan-perkembangan baru yang mungkin terjadi pada beberapa waktu terakhir. Bagus tadi masukan dari Mas Kukuf itu ya, Mas Imam dan Mbak Tias, Pak Sofi itu saya perhatikan bagus semua. Ini untuk artikel ini memang ada kekhasannya, sejauh yang saya tangkap itu ada kekhasannya. Yaitu dalam tanda petik ya, mungkin itu menunjukkan wibawa dari jurnal-jurnal tertentu yang memang sudah punya reputasi internasional. Jadi ada memang yang minta metode Mas Imam. Itu betul itu. Ada yang tidak mau. Gitu. Kemudian ada yang hanya 12 kata. Ada yang minta panjang. Ya. Boleh panjang. Jadi, saya juga kadang, iya ya mungkin sangat tergantung pada policy masing-masing. Tapi saya jarak ya. Saya jarak Mas Imam. Yang di Malaysia, yang di Rumania itu saya jarak. Boleh ternyata. Walaupun panjang itu boleh juga. Saya tahu yang pendek itu harus bagaimana. Ya kita bicara masalah regulasi, bicara mengenai manajemen, bicara mengenai Malang Raya, dan apa itu aja. Sebenarnya dibuat judul yang pendek bisa gitu ya. Katakanlah 9 halaman. Tapi ya untuk apa gitu saya kalau tidak jarak itu tidak enak ya. Jadi ilmu jarak itu ada perlunya. Maksud saya begini. Saya tidak mencari popularitas ya.
Jadi yang saya inginkan tuh ilmunya, bahwa saya pernah menulis dengan judul panjang itu boleh gitu. Hanya itu saja. Sebenarnya anak kalimatnya, anak judulnya sudah cukup itu, cukup. Jadi misalnya perlunya hukum dan manajemen dalam pengelolaan hukum dan manajemen dalam pengelolaan pariwisata di Malang Raya, misalnya gitu ya. Cukup itu saja, 8 kata kurang lebih. Tapi saya jarak itu berbelas-belas kata. Ya maksud saya bukan main-main ya. Ini loh contoh gitu kan. Ini contoh yang tidak baik tapi boleh gitu. Jadi saya modifikasi sendiri Mas Imam. Itu kan bahan ngajar Mas Imam ya. Kalau ada yang mengatakan, oh enggak bisa 12 kata Pak. Oh, faktanya saya punya gitu. Gitu. Maksud saya itu seperti itu. Kalau yang umum-umum saya kan yang ya Pak saya dulu ini paham. Kalau yang umum-umum itu saya enggak tertarik ya. Saya itu tertarik yang khusus-khusus itu. Jadi kita perlu berpikir nakal untuk ini loh, bahwa ada sesuatu yang bisa diterima. Yang kata orang begini ternyata demikian. Kan ya. Oke, tadi termasuk yang sudah disampaikan Mas Pupo, ya betul. Perlu membedakan memang antara plagiarisme dengan hak cipta itu ya, pelanggaran hak cipta. Di beberapa artikel itu saya baca memang tidak terlalu harus panjang yang ngutip itu Mas. Tidak perlu terlalu panjang. Jadi kutipan-kutipan itu saya coba yang kedua yang sekali lagi yang di Rumania itu saya buat bahasanya pengungkapannya itu ya dalam tanda petik ya kami banget gitu ya, tim itu banget gitu ya. Saya buat sedemikian rupa bahasa kasarnya ya bahasa kasarnya satu buku jadi satu halaman, jadi satu alinea gitu aja Mas Imam, sehingga kita ini betul-betul padat ya, padat. Tapi saya coba yang lain narasinya itu mirip-mirip ya juga boleh gitu. Jadi saya punya beberapa contoh. Saya jujur aja ya senang dengan Scopus ya, harus ya karena ini membawa nama baik kampus yang alma mater. Tapi sekali lagi saya terakhir setelah tahu perkembangan Scopus begitu, saya mulai membatasi. Kalau dulu saya sangat ingin bisa nulis banyak di Scopus. Setelah saya tahu Scopus seperti itu, saya batasi. Ya, mereka kan bahasa kasarnya ingin dapat vitamin dari kita gitu ya. Nah, coba Anda baca suatu saat tulisan dari penasihatnya Perdana Menteri Inggris Tony Blair, siapa namanya itu saya lupa kan. Itu di situ ada ya bahwa Barat itu sekarang sudah kekurangan energi dalam demokrasi, dalam ide-ide dan sebagainya, dan itu perlu nyari ke daerah timur. Itu kalau ditakwilkan ya termasuk ngambil pemikiran-pemikiran kita bersama ini, bahasa kasarnya begitu kan, kita berpayah-payah, mereka menikmati gitu. Ya begitu akhirnya saya tak kurangi, ini tak tulis untuk bangsaku sendiri saja. Akhirnya saya ngurangi Mas. Kalau dulu saya semangat itu, apalagi ada bonus itu. Bu Ika tahu itu. Kita nulis, kita dapat reward sekian-sekian. Sekarang enggak, saya enggak tertarik itu Mas. 15 juta Prof. Saya yang tertarik itu Prof, masih Prof. Bonusnya. Dulu saya semangat Mas. Betul, saya di Jerman pernah yang akhirnya ditutup itu kan ya. Begitu terbit, Scopusnya digulung. Di Inggris juga begitu. Satu sudah terbit, satunya yang akan datang terbit pas digulung Mas. Jadi nggak jadi terbit. Iya betul itu. Jadi saya ngalami yang begitu-begitu Mas. Dan cukup banyak ya, bukan cuma 1-2. Yang lolos saja masih baru 5. Mestinya yang terbit 5 Mas. Selebihnya nggak terbit itu. Ada 9 mungkin total. Jadi ini pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sekalian. Ya sekali lagi saya ingin sampaikan ada hal khusus dan kecenderungan-kecenderungan baru ya. Misalnya begini, ini informasi yang saya dapat dari banyak orang. Mengingat tulisan di Scopus itu bermutu dan bagus-bagus gitu ya. Itu ada pertanyaan, apakah mungkin ini dihasilkan oleh 1, 2, 3 orang saja? Artinya nulis lebih banyak orang, 5, 6, 7 itu malah dipandang lebih wajar itu. Kualitasnya kayak gini masa cuma 3 orang. Bagusnya seperti ini masa cuma 5 orang. Nah, itu lalu saya coba itu. Sekali lagi saya coba. Saya suka nyoba-nyoba. Yang barusan itu 7 orang, ber-7. Jadi ber-7. Malah lolos Mas Iman. Jadi Bapak Ibu sekalian begitu ya. Yang pertama saya nyoba di Pertanika 1, di GTG 3 ya.
kemudian di mana lagi 3, itu Scopus. Kemudian saya tingkatkan ini, coba kalau banyak ini gimana? Iya betul. Pernah juga bertiga. Ya, yang lolos itu Mas yang sudah ada LOE-nya ya. Itu rata-rata seperti itu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya berkreasilah gitu ya. Kekhasan kita masing-masing, kita ini punya punya kelebihan masing-masing. Standar umum seperti yang disampaikan Mas Imam, Bu Ika, Mas Kuko, Mbak Sofi tadi itu bagus-bagus ya. Artinya kita serap yang positif-positif, tetapi kita bisa bereksperimennya. Kalau bahasa nakalnya ya non-mainstream lah. Kayak saya, Pak Jazim ini kan, jangan itu aja, jangan yang bagus-bagus aja, yang jelek aja kita coba gitu. Tujuannya kita ini biar punya pengalaman ya. Kalau yang lurus-lurus saja ya sudah itu ahli surga itu ya. Itu golongan ahli surga yang nggak mau eksperimen. Kalau saya bereksperimen, Mas, saya buat nakal. Saya kesempatan kan, ya menabrak rambu-rambu mereka itu. Ini loh buktinya. Saya nulis ini sekian belas halaman, sekian belas kata boleh kok gitu. Nah, nanti saya menyampaikan ke teman-teman, boleh Pak, boleh ini. Ini buktinya berapa kata ini, gitu kan? Saya punya contoh gitu lah. Artinya Scopus itu tidak seangker, tidak seangker yang kita bayangkan. Ada hal-hal khusus yang bisa kita nikmati dan kita mainkan gitu. Ya kalau perlu bahasa kerennya, ya Scopus kita taklukkan diam-diam kan gitu ya, supaya pakem Scopus tuh gimana-gimana ya bisa. Ini maaf ya, ini perspektif ilmuwan nakal yang mungkin tidak boleh diikuti gitu. Tapi kalaupun diikuti, saya kira ini menambah pengayaan. Saya kalau yang lurus-lurus diberitahu dulu, Pak Fadli jangan lebih 12 kata. Oke, tapi saya tabrak itu. Saya coba. Kalau 16 kata boleh, 18 kata boleh, kenapa tidak dicoba gitu? Maksud saya begitu. Nanti nggak boleh Pak, benar nggak boleh, kamu sudah nulis kan itu. Ini punya Bapak jelek, nggak bisa buat contoh, tapi ini sudah dimuat seperti ini. Nah, saya itu ingin yang begitu-begitu, yang nakal-nakal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin jadi budak ya. Ya bahasa kasarnya si Profesor Nancy Florida itu bilang, teori-teori yang dibuat orang itu, jangan sampai kita ini jadi budak mereka. Gitu. Kalau Profesor Bagir mengajarkan saya begini, ini maaf ya, tolong jangan di-share ya ini ya, jangan di YouTube-kan ya, saya enggak, jangan direkam untuk sana, untuk konsumsi kita. Jadi saya punya dua perspektif, menggabungkan guru-guru saya itu. Satu teori itu kita manut teori itu ya. Kita ibaratnya mengendarai teori itu. Yang kedua, teori itu cuma alat saja, alat untuk memahami saja. Dalam tanda petik bahasanya Mbak Tias, Pak Irul, Pak Imam ini. Kita ini berijtihad gitu. Kalau follow itu manusia, kita juga manusia gitu. Kita gitu kan? Jadi kita harus ya sedikit ngangkat ya gitu. Saya kira Mas Koko juga sama itu. Itu follow aja gitu kan. Ya samalah dengan kita. Jadi enggak usah terlalu diimami ya. Ya, itu cuma rambu-rambu saja bahwa kita ini juga bisa berbuat sesuatu tanpa dia gitu. Tapi karena dia pakarnya di situ, ya kita hormati. Artinya kita ikuti pedoman itu untuk kebaikan bersama. Ya mohon maaf teman-teman, ini saya suka non-mainstream ya. Di gagasan-gagasan saya kalau tidak tidak nyaman ya dibuat sebagai pelengkap saja ya. Nah, saya ingin sedikit kontroversial gitu, bukan karena apa. Saya terus terang ingin mengolah yang menyajikan di luar konteks keumuman. Yang umum itu sudah kita banyak tahu ya. Bapak Ibu sekalian, saya yakin sudah melewati itu semua. Udah pintar-pintar banget itu. Nah, sekarang kita rotok nakal supaya kreatif gitu. Bukan nakal terus tidak karu-karuan. Bukan itu konteksnya. Wah ini kacau, ini pikirannya tidak akademis. Bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah supaya kita selain tahu teori, tahu yang nakal-nakal. Gitu. Jadi nakal dalam pengertian bagus ya, jangan diartikan negatif ya. Kalau ada Pak Jazim itu teman diskusi saya, ayo kita bikin gagasan yang non-mainstream gitu. Penelitian non-mainstream. Kenapa? Karena kita tambahin nilai-nilai yang lain, tidak semata-mata yang dari buku-buku itu.
Gitu. Maksud saya begitu. Mari kita kembangkan model-model kreatif semacam ini. Saya ingat pesan seorang guru besar ketika saya masih awal-awal jadi dosen. Mengakhiri kuliah ini. Begini ceritanya. Waktu pertemuan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara di Jember waktu itu, se-Jawa Timur, itu pecah 2 kelompok ya. Panas itu. Sampai didinginkan oleh para profesor sepuh itu. Saya ingat persis, bukan saya ujub, enggak. Waktu itu 2 kelompok ini nyaris tidak bisa bertemu. Terus saya ngomong ya, yang saya mampu gitu. Saya izinkan saya menyampaikan begini. Jujur ya, pendapat itu ya non-mainstream, sekali lagi non-mainstream ya. Itu perlu pengkajian dalam kalau mau berpendapat seperti itu. Bukan karena saya bisa mengerti ya, kebetulan saya memang mendalami hal-hal semacam itu. Saya sampaikan di depan forum itu. Akhirnya ada seorang profesor, sudah sepuh itu ya. Saya ingat namanya Profesor Cuk Kawirawan. Profesor Cuk Kawirawan itu guru besar dari UNED. Setelah selesai ngomong gitu, saya dipanggil. Ini, sini anak muda, kamu ke sini. Waduh, saya takut beliau tersinggung ya. Ternyata bukan. Beliau bilang ke hadirin itu, anak ini mewakili saya akan pulang. Nanti saya disuruh mengganti beliau. Terus pesan beliau, anak muda, jangan berhenti berpendapat yang gila. Gitu. Karena dunia ini bergerak disebabkan pemikiran-pemikiran orang-orang gila. Gitu. Nah itu saya termotivasi. Ada sesuatu nilai positif yang perlu kita kembangkan dan mungkin itu sesuatu yang bisa kita tawarkan. Gitu ya, Pak Ibu sekalian ya. Baik, saya kira cukup ya. Saya kira cukup untuk pertemuan pertama ini. Saya apresiasi yang menyampaikan materi maupun yang menanggapi. Saya berharap ke depan bisa semakin menarik ya, supaya ada sesuatu yang bisa kita temukan. Ya, berpikir agak gila sedikit ya, jangan terlalu alim gitu. Kalau alim itu sudah ahli surga gitulah. Ya, kita agak gila-gila sedikit ya, berijtihad yang aneh-aneh itu supaya kita menemukan oh ini loh yang pakem yang paling pas dan ini pakem nakal yang boleh kita ikuti tapi tidak umum ya. Saya kira begitu. Terima kasih. Mungkin cukup Mas Imam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya, Prof. Terima kasih, Prof. Minggu depan tolong diatur Mas Imam gimana caranya bisa presentasi semua dengan waktu yang cukup. Kecuali kita mau tambah 8 sesi lagi monggo saya. Siap, Prof. Siap, mohon maaf. Saya manut saja. Semangat, Prof. Siap, Prof.